Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Mustafa. Izinkan saya untuk membuat video yang mana video ini saya peruntukkan untuk masyarakat Indonesia. Izinkan saya untuk mengkritisi apa salah satu isu-isu yang ada di Indonesia ini ya. Kemarin KPU sudah menyelenggarakan pendaftaran calon pilkada serentak pada tanggal 11 September tahun 2020, yang mana salah satu calon kita itu ada anaknya presiden dan ada anaknya wakil presiden. Izinkan saya untuk mengkritisi ini, Tuan. Sebenarnya saya menangis. Kenapa? Negara ini tidak berdasarkan sudah tidak mengenal yang namanya demokrasi, sudah tidak mengenal yang namanya perjuangan, sudah tidak mengenal apa yang namanya kontribusi, dan sudah tidak mengenal yang namanya kader. Dan itu dicontohkan oleh partai-partai kita, partai-partai penguasa, partai-partai besar notabene. Mentang-mentang anaknya pejabat atau petinggi negara, seenaknya saja tanpa ikut proses pengkaderan apapun, dia mendaftarkan sebagai calon peserta pilkada. Lalu kemana yang ikut kader-kader itu? Dari sekian ratus kader yang mana isinya ada dokter, ada profesor, itu tidak berlaku bagi partai. Dan disingkirkan oleh pemuda-pemuda ini. Lalu kapan pemuda ini akan jadi pemimpin, Gus? Ya nantilah, setelah ikut proses pengkaderan itu kan. Belum jadi kader kok sudah jadi pemimpin daerah. Mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa kota ini itu kan? Ya mungkin ketua partainya itu goblok ya. Yang dipilih itu muda-muda. Mentang-mentang anaknya pejabat, anaknya petinggi negara, tiba-tiba dapat titipan, Bu, Pak, saya minta tolong ya, titip anak saya jadi pemimpin di kota ini. Saya titip mantu saya juga ya. Oh, beres. Beres, Pak. Siap. Terima kasih Pak, Bu, atas kepercayaannya. Nanti saya transfer ya amplopnya. Siap Pak, terima kasih. Oke. Serba instan semuanya. Yang namanya perjuangan, yang namanya demokrasi, yang namanya pengkaderan secara intelektual itu tidak ada di negara kita. Dan masyarakat Indonesia harus cerdas lah hal ini. Masyarakat Indonesia harus pintar. Kalau ketumnya asal pilih, asal tunjuk, saya mau jadikan anak ini seperti apa, saya mau jadi anaknya ini pemimpin daerah,
Ya repot. Ndak ada yang namanya demokrasi. Semuanya serba instan. Lah kan zamannya milenial, Gus. Preketek yang namanya milenial itu. Yang membuat statement milenial itu kan politisi yang nggak jelas itu. Ingat loh, jangan main-main ketua partai itu. Jangan asal tunjuk. Dilihat dong kontribusinya apa sama masyarakat ini. Anda tanyakan dong kontribusinya apa di masyarakat itu. Oh, dia cuman aktif di medsos. Sakit ketua partainya ini. Masa sih dari sekian ratus kader itu ndak ada yang cocok untuk jadi pemimpin daerah? Yang mana notabene itu ada insinyur, ada profesor, itu kan, ada doktor, yang syarat-syarat akan pengalaman itu kan. Lah ini kok mentang-mentang muda, mentang-mentang anaknya pejabat, mentang-mentang anaknya petinggi negara, sudah jadi pemimpin apa calon pemimpin daerah. Ya lucu. Rusak nanti negara ini. Dan siap-siap aja Indonesia itu akan dikasih musibah lagi oleh Allah itu kan. Siap-siap aja. Gus, apa ketua partainya kan rondo dan sukanya yang berondong-berondong itu loh Gus. Oh iya ya, iya sih, lupa saya. Gus ketua partainya kan itu janda. Iya lupa saya. Makanya kok yang dipilih itu sing ganteng-ganteng, sing muda-muda, yang syarat apa syarat minim pengalaman itu kan. Iya, pantesan yang dipilih itu yang muda-muda. Yang sekelas profesor yang sekolahnya dari nol TK sampai S3 tong-tong itu ndak berlaku bagi ketua partai ini itu kan. Sakit ya. Pemimpin-pemimpin kita itu sakit sekarang. Makanya kalau apa ya, negara ini dipimpin oleh atau apa daerah kita dipimpin oleh orang-orang muda yang syarat akan minim pengalaman dan tidak melalui proses pengkaderan secara apa dari titik nol, itu susah. Nanti ketika jadi pemimpin daerah itu apa ya, asal itu kan, rambutnya itu ada yang disemir itu kan asal ya, karena ini salahnya pemimpin apa ketua ketua partainya itu kan, salah itu. Ada yang apa pakaian dinasnya itu asal-asalan itu kan, dirobek-robek itu kan, ya salah ketua partainya. Karena apa, tidak mengikuti proses pengkaderan organisasi kepartaian itu kan. Ini makanya musibah itu di mana-mana di Indonesia.
Oleh sebab itu, saya minta tolong itu kan, sebagai warga negara Indonesia, saya minta tolong sekali. Mbok yo cerdas ngono lho. Mosok memilih pemimpin daerah itu anak muda yang syarat akan pengalaman dan dia hanya aktif di media sosial itu kan. Kalau bisa itu partai-partai itu apa ya, membuat audisi itu loh, membuka lowongan untuk kadernya, dan cerdas cermat itulah. Sebelum Anda mengaktualisasikan kepada masyarakat umum, Anda aktualisasikan idenya itu melalui kepartaian. Mau berbuat apa untuk masyarakat kita ketika Anda terpilih, itu kan. Ini makanya di Indonesia itu kacau balau. Saran saya untuk masyarakat Indonesia, lebih baik itu golput. Golput saja nggak apa-apa. Karena apa, jangan terkecoh dengan bantuan-bantuan yang nggak jelas itu. Atau Anda akan apa ke TPS karena dikasih uang 50.000 itu kan, pilih ini pilih itu nggak baik, itu nggak bagus. Saran saya seperti itu politik tidak dewasa, itu politik yang apa, perlu dihancurkan. Jangan pilih karena sembako. 5 tahun Anda akan dipimpin oleh orang-orang seperti ini. Saya sangat sedih. Kesedihan saya itu mendalam. Kenapa? Rasa cinta saya kepada negara ini loh. Jangan sampai saya itu dipimpin oleh pemuda yang minim pengalaman. Pengalaman di bidang apa? Pertama ya ikut organisasi lah. Pengalaman ndak punya kok, apa sudah jadi calon pemimpin daerah. Kok enak itu kan? Dan kasihan sekali kan bagi yang apa bagi yang berjuang dari titik nol itu, yang mengikuti kader lama sekali tapi nggak terpilih untuk menjadi pemimpin daerahnya. Makanya apa, banyak pemimpin-pemimpin apa, banyak anggota partai itu mendirikan partai ya karena ini proses pengkaderannya itu nggak jelas itu kan. Ya nggak salah untuk mendirikan partai, cuman jangan membuat masyarakat itu bingung gitu loh. Terakhir ya, untuk mama ataupun ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun bagi pemula ataupun bagi kaum milenial, pilihlah pemimpin yang syarat akan pengalaman itu kan, yang syarat akan pengalaman, baik itu di dalam organisasi, baik itu dari pengalamannya di bidang kemasyarakatan, baik itu pengalamannya di bidang kebangsaan itu kan. Jangan sampai apa ya, memilih karena tampangnya, satu anaknya pejabat, satu anaknya petinggi negara, satunya dia itu terkenal di media sosial, ide-ide tentang kemajuan apa kemasyarakatan juga tidak ada. Dia hanya modal tampang, dia hanya modal anaknya pejabat, dia modal hanya anaknya Pak
anaknya Bapak Ketum, ketua partai, atau ketua anaknya ibu ketua partai. Jangan karena itu nggak baik, itu kan, itu tidak baik. Kenapa? Ini berbicara kemajuan, ini berbicara masalah kepemimpinan. Kalau sampean salah memilih pemimpin, ya lihat aja ke depannya bagaimana nasib kita ya. Nanti asal-asalan itu kan. Maka dari itu saran saya yaitu tadi, jangan sampai kita memilih pemimpin yang salah. Bagi kaum milenial, lebih baik tidak mencoblos lah, atau golput aja itu kan, daripada kalian memilih pemimpin yang hanya modal, oh itu anaknya presiden, oh itu anaknya menteri, oh itu anaknya wakil menteri, tapi mengenai konsep tentang bagaimana cara memajukan masyarakat ini, bagaimana caranya masyarakat ini supaya maju, bagaimana caranya masyarakat ini, masyarakat kita, masyarakat kota ini, kota itu maju dan berkembang, berkembang dan maju, nggak ada. Hanya sekedar anaknya para pejabat, jangan pilih itu kan. Dan saran saya bagi ketua partai, lebih baik buat audisi pemilihan kepala daerah dan wakil daerah, dan buat audisi di dalam partainya dulu. Siapa idenya yang paling top, mantap menurut partai itu, ya harus jadi kepala daerah. Jangan berdasarkan titipan. Kalau berdasarkan titipan, lihat ke depan, Allah pasti akan ngasih musibah buat Indonesia ini. Pasti. Karena pemimpin partainya tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti itu. Ngomong berbicara demokrasi yang ya enggak demokrasi, karena yang pilih asal Pak Ketum itu kan, yang berdaulat, bukan menurut kader. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mustafa.